semua dapat berkumpul dan bersama-sama berdiskusi hari ini. Dan juga selamat datang di kantor kami, kantor yang masih mungil dan kecil ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang dalam acara rangkaian seri ngajak yang kedua. Ini kali kedua. Kali pertama sebelumnya juga diadakan di hari Jumat dan ini kali kedua. Yang bertemakan keadilan pajak menurut John Rawls. Dan acara ini nantinya akan dibawakan oleh Bapak Dr. Sunario. Dan sebelum memulai acara ini, saya ingin mengucapkan pertama-tama rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi untuk mendukung hingga terselenggaranya acara ini, yaitu Tabloid Kontan, Online Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, dan juga Sampurna. Tidak usah berlama-lama karena sudah jam-jam kritis ya, sudah cukup haus dan lapar. Jadi saya serahkan acara ini langsung kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak Justinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif kita. Saya persilahkan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Pertama, terima kasih atas kehadirannya. Ini kali kedua diskusi serial ngaji pajak. Memang diskusi ini dimaksudkan untuk mengarusutamakan isu pajak, tetapi dari sisi filsafat dan sosiologi, katakanlah yang berdekatan dari itu. Tujuannya memang untuk berkontribusi pada pemikiran perpajakan Indonesia. Tapi sebelum ke sana, kami ingin mengenalkan terlebih dulu sebenarnya secara metodologis bagaimana filsafat juga bisa berkontribusi dalam diskursus perpajakan Indonesia. Memang ini hal baru, tetapi tidak mustahil akan menjadi sesuatu yang penting di masa mendatang. Minggu lalu kita sedikit telah mengantar diskusi dari sejarah pajak dan peradaban. Kita menelusuri bagaimana fakta gagasan perpajakan itu berkaitan erat dengan peradaban, jatuh bangunnya peradaban satu rezim sangat terkait dengan kebijakan pajaknya. Lalu juga telah kita lihat kemarin alasan-alasan ontologis kalau mengapa orang membayar pajak, lalu mengapa pajak itu penting dan sebagainya, sampai pada pendekatan New Fiscal Sociology, itu yang ingin kita gunakan sebenarnya. Sosiologi fiskal baru bertolak dari pemikiran Joseph Schumpeter. Nanti kalau Anda belum punya bahannya, mungkin hard copy yang minggu lalu masih ada, tapi soft copy saya di-download. Saya berikan sedikit pengantar. Schumpeter merintis pemikiran baru tentang sosiologi perpajakan, sosiologi fiskal, bertolak dari pengalaman di Austria. Dia lalu menjadi Menteri Keuangan Austria waktu itu. Bagaimana negara modern menghadapi krisis fiskal, krisis pajak. Schumpeter mengatakan secara ontologis negara modern adalah tax state, negara yang bergantung pada pajak. Tapi ada paradoks di sana. Ketika pajak bersumber dari bisnis, bisnis itu punya watak untuk tidak mau diatur, self-regulating. Sementara negara datang untuk mengatur. Nah, tegangan atau dialektika antara negara dengan bisnis ini yang oleh Schumpeter dilihat sebagai kontradiksi, tetapi juga sebagai potensi. Maka dia membuat konsep yang bernama creative destruction. Bagaimana destruksi kreatif itu bisa dikembangkan, yaitu pengantar. Lalu nanti kita akan mulai diskusi pada hari ini. Kita akan membedah pemikiran John Rawls. Pertama-tama memang kita tidak akan berkenalan dengan pajak terlebih dulu, tapi kita akan melihat secara teoretik apa yang ditawarkan oleh Rawls terkait dengan keadilan. Dan saya kira ini sangat relevan dengan diskursus pajak hari-hari ini, yaitu isu keadilan. Kita bicara tax amnesty, bicara penegakan hukum dan sebagainya, tidak luput dari soal keadilan. Lalu saya juga sampaikan minggu depan kita akan membahas dari arus yang lain, dari libertarian,
Robert Nozick akan mewakili pemikir filsafat sosial politik Amerika dari pihak yang kontra pada ekstensi negara yang gemuk, pemerintah yang banyak mengatur gitu. Kalau di bagian akhir nanti pertemuan keempat, Dr. Kennedy Sitorus yang juga belum lama kembali dari Jerman, menyelesaikan doktor di Frankfurt University, akan berbagi pemikiran filsuf Jerman terkait dengan tema-tema perpajakan, pengampunan dan sebagainya. Saya tidak akan berlama-lama. Hari ini kita kehadiran tamu istimewa, kawan saya, kawan lama, teman sekolah, Dr. Sunaryo. Dr. Sunaryo ini menyelesaikan pendidikan S1, S2, S3 filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara. Sebelumnya juga pernah belajar di UIN ya, Syarif Hidayatullah. Lalu sekarang mengajar di Universitas Paramadina, selain juga menjadi peneliti, penulis dan aktivis sosial. Maka tidak salah kalau hari ini kita ingin belajar banyak dari beliau. Untuk itu waktu dan tempat saya aturkan, kurang lebih 1 jam akan paparan. Setelah itu kita nanti akan berdiskusi. Saya ucapkan selamat menyimak dan berdiskusi. Silakan. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Pras tadi sudah berikan pengantar. Pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah jarang-jarang saya diundang bicara di wilayah yang banyak berkaitan dengan pajak ya, teman-teman, dengan background pajak. Saya dengan Mas Pras kebetulan pernah satu kelas di Magister waktu di Triarkara di filsafat, dan Mas Pras tadi sudah bilang dia bersyukur pernah masuk filsafat di Triarkara, tapi cukup katanya, cukup sekali aja. Jadi kalau mau doktoral dia nggak mau untuk filsafat. Jadi ketika saya diminta untuk mengisi ngaji pajak, yang terpikir oleh saya waktu itu gagasan tokoh filsuf politik, sebenarnya filsuf politik dan sosial Amerika, itu John Rawls namanya. Barangkali secara teknis praktis tidak akan langsung berkaitan dengan isu pajak, karena yang dia uraikan itu lebih pada soal prinsip-prinsip ya, soal pengandaian prinsip-prinsip yang kadang agak sedikit abstrak. Mudah-mudahan saya tidak berbuat salah dengan memberikan sesuatu yang abstrak ke rekan-rekan, karena memang beberapa hal yang tidak bisa dihindari dalam filsafat itu adalah perlu sedikit berpikir abstrak ya, tidak terlalu konkret. Nah, tapi nanti di akhir saya akan coba untuk tarik kira-kira relevansi kalau kita tarik dalam dunia pajak itu apa saja yang bisa kita ambil. Nah, itu mungkin nanti di akhir akan saya coba. Jadi saya mencoba untuk mengaitkan antara prinsip-prinsip keadilan yang ditawarkan oleh Rawls, kemudian bagaimana itu dikaitkan dengan pajak, dan mungkin ini kelihatannya tidak ada kaitannya, tapi menurut saya ini sangat esensial bagaimana pajak itu memberi kontribusi pada perlindungan kebebasan. Pada akhirnya tujuan akhir dari dalam konteks filsafat politik itu adalah protection of liberty. Jadi melindungi, memproteksi kebebasan warga negara. Jadi ini yang akan saya uraikan lebih pada gagasan Rawls tentang keadilan, prinsip-prinsip keadilan, dan nanti kita akan tarik bagaimana kontribusinya terhadap pemikiran mengenai pajak. Kalau kita baca filsafat sosial dan politik, Rawls itu adalah tokoh yang tidak bisa dihindari. Dia pasti akan
hadir dalam setiap diskusi mengenai filsafat sosial dan politik. Bahkan dalam konteks filsafat politik dan sosial kontemporer, Rawls itu menjadi pemantik paling awal, paling penting, yang kemudian memunculkan diskusi baru mengenai filsafat politik. Jadi tadi sudah disinggung oleh Mas Pras, ada tokoh namanya seorang libertarian, Robert Nozick. Dia itu gagasannya mengenai minimal state. Minimal state itu artinya negara itu kalau bisa jangan terlalu turut campur dalam urusan warga negara. Jadi negara itu jangan ngatur pakaian yang dipakai oleh warganya, dan juga jangan ngatur apa yang dijual atau yang dibeli oleh warganya. Jadi tugas negara adalah hanya memproteksi kebebasan. Jadi kalau ngatur-ngatur itu namanya melanggar kebebasan. Jadi negara semacam itu negara yang istilah Mas Pras tadi terlalu gemuk, urusannya pengen ngurusin apa aja gitu dia. Nah itu salah satu diskusi yang menarik antara Rawls dengan Robert Nozick. Padahal mereka sama-sama satu kampus ya di Universitas Harvard. Jadi karya yang dilahirkan oleh Rawls sebenarnya tidak banyak, tapi kebetulan karya itu menjadi penting. Karya yang pertama itu tahun 71 yang kita akan banyak singgung, itu A Theory of Justice, tentang teori keadilan. Buku itu dari tahun 71 terbit dan dikritik oleh banyak pemikir. Baru tahun 99 dia revisi. Dengan sombong dia bilang, kalau saya diminta untuk menulis lagi tentang Theory of Justice, maka tulisan saya akan sama seperti yang saya tulis tahun 71. Jadi dia bilang tidak ada yang berubah. Jadi kalaupun dia mengatakan ada revisi tahun 99, itu lebih banyak soal style ya. Jadi soal style, soal istilah yang dia ubah, klarifikasi, tapi secara substansi dia bilang tidak ada yang berubah. Jadi gagasan dia bilang, saya kalau diminta menulis lagi, tulisan saya akan tetap sama. Nah, tahun 2001, satu tahun sebelum dia meninggal, dia menulis lagi satu buku yang nggak terlalu tebal dibanding Theory of Justice, judulnya Justice as Fairness. Sebenarnya itu isi dari buku Theory of Justice, tapi Justice as Fairness restatement itu semacam penegasan kembali signifikansi dari gagasan Justice as Fairness yang dia tulis tahun 71. Nah, tahun 93 dia pernah menulis juga satu karya yang penting, judulnya itu Political Liberalism. Jadi Political Liberalism itu satu model yang dia mau tawarkan, satu model masyarakat politik, satuan politik yang majemuk. Jadi bagaimana menata satu masyarakat yang secara hakiki pasti plural, pasti beragam, dan itu dia uraikan dalam Political Liberalism. Itu banyak syaratnya. Salah satu syarat yang menurut dia sangat esensial, jangan sekali-sekali berpikir bahwa dalam satu masyarakat politik kita membuat satu konstitusi yang didasarkan pada satu agama tertentu. Jadi misalnya karena mayoritas di situ Kristen, pandangan Kristiani itu dijadikan sebagai konstitusi misalnya. Atau misalnya sebaliknya karena mayoritas kebetulan Muslim, Islam dijadikan sebagai dasar. Itu model yang tidak tepat menurut dia. Jadi model yang tepat menurut dia itu jangan menjadikan salah satu, istilah dia itu comprehensive doctrine, agama di mana salah satunya itu dijadikan sebagai fondasi masyarakat. Itu sebaiknya dihindari. Dan dalam beberapa hal kita bersyukur Indonesia itu tidak jatuh ke situ gitu. Karena Pancasila bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, dia untuk semua. Nah jadi dua karya penting dari Rawls sebenarnya yang paling utama itu Theory of Justice dan Political Liberalism, dan sebenarnya dia secara karya tidak banyak, tua, tapi dua itu menjadi magnum opus dan dibaca oleh setiap orang yang mengkaji filsafat sosial dan filsafat politik. Ini orangnya, dia tahun 2002 meninggal.
Jadi pemikiran Rawls seperti yang saya katakan tadi itu punya pengaruh yang sangat luas dalam filsafat politik dan filsafat sosial, tapi juga dalam politik praktis sebenarnya cukup punya pengaruh. Juga pada ekonomi dan hukum itu sebenarnya tidak terhindarkan juga bahwa area ekonomi dan hukum itu menjadi area yang juga dipengaruhi oleh pemikiran Rawls. Di kita di Indonesia nama Rawls itu sebenarnya populer. Kalau saya nyebut nama Rawls, orang tahu yang teringat di kepala dia pasti A Theory of Justice gitu. Tapi kalau dari segi lebih jauh biasanya mereka tidak terlalu mendalami yang dimaksud dengan A Theory of Justice itu seperti apa. Tapi namanya cukup populer. Nama John Rawls itu cukup populer. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share akan bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan kira-kira seperti apa sih yang dimaksud dengan teori of justice atau justice as premise yang dipahami oleh Rawls. Nah, sebenarnya background atau latar yang penting kenapa Rawls itu meminati ide keadilan atau tema keadilan. Jadi Rawls sendiri sebenarnya selepas lulus di Princeton tahun 40-an, waktu itu Perang Dunia Kedua, dia sempat jadi tentara wajib militer gitu ya di Filipina, dan dia melihat perang itu sungguh tragedi kemanusiaan ya. Jadi karena perang itu merusak segala hal. Jadi pertanyaan dia mengenai tema keadilan itu terkait dengan ide istilahnya theodicea. Theodicea itu